Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Dewan Juri, panitia penyelenggara, dan peserta finalis lainnya yang kami hormati, terima kasih kami dapat mengikuti acara ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Bu Widi Dewi Widiawati selaku pembina. Kami dari tim 2 SMA Negeri 1 Majalengka sebagai salah satu finalis dari National Science Innovation Expo yang diselenggarakan oleh Masa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya Rospita Nurlaili. Saya Muhammad Haikal Jufri. Kami akan mempresentasikan karya tulis yang berjudul Gambaran Perilaku Terhubung Indeks Massa Tubuh Siswa Selama Pandemi COVID-19. Ini merupakan studi dampak pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Majalengka. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Degang. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, pada saat ini dunia masih diguncang akan adanya COVID-19. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu physical distancing atau jaga jarak. Dengan adanya kebijakan tersebut berimbas ke beberapa bidang, salah satunya di bidang pendidikan yang mengharuskan kita melakukan stay at home dan work from home. Ini artinya siswa belajar di rumah dan guru mengajar dari rumah. Berdasarkan surat edaran Kemendikbud RI yang berisikan PBM daring atau dalam jaringan atau tidak tatap muka. Dengan adanya perubahan pembelajaran yang tadinya tidak tatap muka menjadi yang tadinya tatap muka menjadi tidak tatap muka atau daring, sehingga menyebabkan perubahan perilaku siswa. Perubahan perilaku siswa tersebut mempengaruhi indeks massa tubuh. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana gambaran terhubung perilaku indeks massa tubuh siswa SMA Negeri 1 Majalengka selama pandemi COVID-19 dengan tujuan mengetahui perubahan perilaku siswa dan mengetahui perubahan IMT siswa. Untuk selanjutnya mengenai dasar teori akan dijelaskan oleh rekan saya Haikal Al-Jufri. Dewan Juri yang saya hormati, Indeks Massa Tubuh atau IMT menurut Irna Ningtyas dalam buku Biologi kelas 11 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kurus, normal, dan gemuk. Untuk menentukan IMT yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Adapun perilaku yang dimaksud dalam judul adalah perilaku yang terhubung dengan IMT, yang dimana perilaku ini dapat membawa siswa ke dalam kategori kurus, normal, dan gemuk. Perilakunya menurut Dedi, Kompas, Liputan 6, Novi, dan Dr. Rizal jika kami sarikan, yaitu yang pertama perihal makan. Porsi makan normal adalah 2 kali sehari. Lebih dari itu akan ke arah gemuk dan kurang dari itu akan ke arah kurus. Yang kedua minum. Porsi minum yang normal adalah 8 gelas sehari. Lebih dari itu akan ke arah gemuk dan kurang dari itu akan ke arah kurus. Yang ketiga aktivitas. Aktivitas yang kurang akan mengarah ke gemuk dan aktivitas yang berlebih akan mengarah ke kekurusan. Yang keempat ada tidur. Tidur yang normal adalah 8 jam sehari. Jika menambah waktu tidur akan mempengaruhi IMT ke arah kegemukan dan jika mengurangi waktu tidur akan mempengaruhi IMT ke arah kekurusan. Yang kelima ada stres atau tertekan. Seseorang yang stres atau tertekan akan mempengaruhi ke IMT ke arah kurus dan ke arah gemuk. Yang keenam, buang air besar dan buang air kecil. Buang air besar dan buang air kecil secara teratur akan mempengaruhi IMT ke arah normal dan jika tidak teratur akan mempengaruhi IMT ke arah kurus maupun ke arah gemuk. Yang ketujuh, penggunaan gadget. Menggunakan gadget terlalu lama akan mempengaruhi IMT ke arah gemuk dan ke arah kurus. Dewan Juri yang saya hormati, jenis penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif analitis. Kami memulai penelitian pada tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 bertempat di SMA Negeri 1 Majalengka dengan mengumpulkan data melalui kuesioner menggunakan Google Form dengan 2 aspek pertanyaan yaitu aspek identitas dan aspek perilaku yang disebar ke seluruh siswa SMA Negeri 1 Majalengka dengan populasi siswa sebanyak 1.283 siswa dan kami mendapatkan cuplik sebanyak 205 siswa. Berikutnya hasil penelitian akan dibahas oleh Rospita. Dewan Juri yang terhormat, hasil penelitian Indeks Massa Tubuh Siswa SMA Negeri 1 Majalengka berdasarkan aspek identitas dan aspek perilakunya yaitu cenderung normal. Berdasarkan aspek identitas dengan menggunakan rumus IMT menurut Irna Ningtyas yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan, maka didapatkan sebaran kategori berat badan siswa yaitu 28% cenderung kurus, 62% cenderung normal, dan 10% cenderung gemuk. Sedangkan berdasarkan aspek perilakunya, yang pertama dari perihal makan. Pola makan dengan kecenderungan 45,6% ke arah normal,
Siswa makan 2 kali sehari. Porsi makan siswa dengan kecenderungan 49% ke arah normal. Porsi makan siswa dari sebelum dan sesudah diberlakukannya pembelajaran daring adalah tetap. Makan sambil beraktivitas dengan kecenderungan 55% ke arah normal. Siswa rata-rata makan sambil melakukan aktivitas lain seperti ngemil. Porsi ngemil siswa dengan kecenderungan 39% ke arah normal. Siswa cenderung mengalami ketetapan jumlah porsi ngemil dari sebelum dan sudah diberlakukannya pembelajaran daring. Lalu yang kedua, perihal minum. Pola minum siswa dengan kecenderungan 52% ke arah normal. Siswa minum 8 gelas per hari. Porsi minum siswa dengan kecenderungan 44% ke arah normal. Porsi minum siswa dari sebelum dan sudah diberlakukannya pembelajaran daring adalah tetap. Lalu yang ketiga, perihal aktivitas. Aktif atau tidaknya siswa dengan kecenderungan 49% ke arah normal. Siswa cenderung tidak terlalu aktif dan tidak terlalu pasif. Lalu aktivitas olahraga dengan kecenderungan 71% ke arah gemuk. Siswa cenderung jarang melakukan kegiatan olahraga setelah diberlakukannya pembelajaran daring. Lalu yang keempat, perihal tidur. Porsi tidur siswa dengan kecenderungan 46% ke arah kurus. Siswa cenderung mengurangi jam tidurnya. Pola tidur siswa dengan kecenderungan 50% ke arah kurus. Pola tidur siswa cenderung selalu mematikan lampunya saat hendak tidur. Lalu yang kelima, perihal stres atau tertekan dengan kecenderungan 58% ke arah kurus. Siswa sedikit merasakan rasa depresi, stres atau tertekan. Lalu yang keenam, perihal buang air besar dan buang air kecil dengan kecenderungan 60% ke arah normal. Siswa dalam melakukan aktivitas buang air besar dan buang air kecil adalah teratur. Yang ketujuh, penggunaan gadget dengan kecenderungan 63% ke arah normal. Siswa rata-rata menggunakan gadgetnya 10 jam per hari, sehingga didapatkan sebarang perilaku siswa yaitu 29% ke arah kurus, 45% ke arah normal, dan 26% ke arah gemuk. Terlihat dari perubahan perilaku dari sebelum diberlakukan dan setelah diberlakukannya pembelajaran daring, mulai dari aktivitas makan dan minum yang dari biasanya pada saat pembelajaran tatap muka, aktivitas makan dan minum siswa akan terjadwal secara teratur, sedangkan pada pembelajaran daring, siswa cenderung bebas makan minum dimanapun dan kapanpun. Lalu aktivitas olahraga, pada pembelajaran tatap muka minimalnya siswa akan melakukan aktivitas olahraga 1 minggu sekali. Sedangkan pada pembelajaran daring, siswa cenderung bebas mau melakukan aktivitas olahraga ataupun tidak sama sekali. Lalu perihal tidur, siswa pada pembelajaran tatap muka akan terjaga dari tidurnya karena harus mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka. Sedangkan pada pembelajaran daring, siswa akan cenderung memanfaatkan peluang untuk tidur kapanpun saja. Lalu perihal penggunaan gadget, pada saat pembelajaran daring siswa akan cenderung lebih lama menggunakan gadgetnya karena sistem pembelajaran daring yang harus menggunakan gadget. Dari aspek identitas dan aspek perilaku didapatkan aspek gabungan, di mana di masa yang akan datang diprediksikan akan terjadi peningkatan siswa kurus 1%, normal 17%, dan gemuk 16%. Dewan juri yang terhormat, sehingga didapatkan simpulan yang pertama, indeks massa tubuh siswa dan perilaku terhubung indeks massa tubuh siswa SMA Negeri 1 Majalengka adalah cenderung normal. Yang kedua, diprediksikan di masa yang akan datang akan terjadi peningkatan siswa kurus 1%, normal 17%, dan gemuk 16%. Yang ketiga, angka kategori kurus lebih tinggi daripada angka kategori gemuk, walaupun keduanya sama-sama perilaku tidak sehat. Nah, untuk mencegah adanya peningkatan IMT siswa ke arah tidak normal, maka disarankan untuk membentuk kerjasama antara pemerintah, sekolah, siswa, dan orang tua untuk menciptakan siswa berperilaku normal dengan merekomendasikan minimal 11 perilaku terhubung IMT. Dewan juri yang terhormat, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.